Hipnotis itu adalah sebuah ide atau perintah tanpa dianalisa, tanpa melalui critical area, langsung dilaksanakan, tanpa dikritik, tanpa dianalisa. Walaupun jaraknya berjauhan ya. Nah, nanti kita arahnya ke sana. Nah, kira-kira ini kinerja hipnotis dari jarak jauh melalui gelombang suara itu seperti apa kerjanya itu? Penghipnotis atau pengendam atau pelaku kejahatan itu sangat luar biasa pinternya. Dia bisa mendeteksi dari suara, dari intonasi suara. Orang ini bingungnya sejauh apa, kapan saatnya dia masukkan sugesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan kami dalam sebuah acara ngobos di Kampung Aclak. Bung Sugeng kan tahu ya singkatannya ya. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Nah, jadi kita patut berbangga hati sebagai orang kampung. Ternyata orang-orang cendekiawan ya punya banyak keahlian. Tentu saja ini menyangkut kompetensi. Oke. Nah, sesuai dengan tradisi di Kampung Aclak, Bung Sugeng, kita sebelum acara dimulai kita ngopi dulu. Monggo. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi itu kan ngolah pikir. Kali ini kita ditemani oleh si hitam manis ini, si kucing. Oh gitu. Iya ini. Si kucing malah bersantai. Ingin di shooting juga ternyata ini. Nah, baik pemirsa, saat ini saya bersama seorang master di dunia metafisika, di hipnoterapi, yaitu Master Sugeng Setiawan. Beliau ini multitalent. Di samping sebagai seorang advokat, pengacara, lawyer, wah banyak banget ya. Tapi bukan pokrol ya. Bukan pokrol ya. Juga seorang yang mendalami dunia metafisika. Ini beliau tergolong sebagai salah satu tokoh di metafisika Nusantara. Beliau juga menjabat sebagai ketua di Jawa Timur, apa itu namanya? Ketua praktisi metafisika Jawa Timur. Nah, ini beliau. Jadi ada dan itu resmi. Beliau satu-satunya di Banyuwangi juga yang memiliki praktek di dunia hipnoterapi ya, yang cara legal formalnya semua terlengkapi tentu. Sudah terlengkapi. Oke. Bung Sugeng Setiawan. Bung Sugeng, ini saya kebetulan ada salah satu pemberian kenang-kenangan dari seseorang ya. Ini kita buka dulu kenang-kenangan apa. Ini tentu saja ini pemerhati dari mereka ya. Oh gitu ya. Wah, luar biasa. Kita lihat loh, ini isinya apa, ini ada kotaknya. Ada apresiasi dari pemirsa ini. Wah, isinya banyak banget Bung Sugeng. Oh ini ya. Terus ada ini juga. Loh, ini ada kertas tulisannya ini. Oke, nanti kita baca. Oke, wah, ini ternyata apa ini? Ternyata sebuah jam tangan, Bu Sugeng. Wah, cantik sekali ya. Wah, luar biasa cantik ini. Sekali. Ini hadiah dari salah satu pemirsa. Oke, kita lihat dulu apa tulisannya seperti apa. Coba. Oke, yang terhormat Om Denny, terimalah kenangan dari penggemarmu ini. Waduh, ternyata saya punya penggemar, Bu Sugeng. Luar biasa. Ada penggemarnya loh. Ya, ini sebuah jam tangan sederhana. Mohon dipakai saat memandu acara ngobos di Kampung Aclak. Ternyata dia mengikuti juga ya. Gitu ya. Ya, biar tambah keren. Dari aku tanpa nama. Wah, nggak mau sebut namanya ini ya. Oke, karena ini amanah dari pemberi kenangan, ya saya pakai Bung Sugeng. Nah, gitu ini. Wah, ini masih utuh, masih plastiknya Bung Sugeng. Oh, ini dilepas dulu ini. Oh, nggak usah, jangan. Gitu ya. Iya, ini kan era milenial kan nggak boleh gitu. Jadi ada ininya juga, iwir-iwirnya kan gitu. Wah. Ternyata bagus juga Bung Sugeng ya. Wah, ini pemirsa bikin saya itu iri ini. Iya. Bikin iri. Iya.
Terus kapan kira-kira saya ini? Ya tunggulah, nanti mudah-mudahan nanti akan menyusul, Bung Oh Sugeng. gitu. Jadi begini, Bung Sugeng, untuk era milenial ini kita itu karena kita punya 2 tangan, masing-masing harus kita beri jam tangan. Oh gitu. Jadi ya, kita pakai 2 jam tangan gitu. Mas saya 1 ini. Oh ya, berarti nanti harus 2 itu. Terus biasakan milenial penandanya itu ada kiwir-kiwirnya Oh begini. gitu ya. Ini dia biarkan aja gitu lah. Gitu. Oke, seperti ini. Ya, jadi biar lebih keren tentunya ini. Siap. Baik pemirsa, ini dalam topik bahasan kali ini kami ingin membahas sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, Anda mungkin sering lihat banyak orang-orang yang kena hipnotis sehingga harus rela menyerahkan uang, ya kan? Bahkan ditunjuk suruh ke ATM, berangkat ke ATM kan gitu, transfer sekian, transfer. Dia begitu manutnya ya dengan seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi problematika sekarang ini di tengah masyarakat tentu perlu kita memberikan pencerahan, Bung Sugeng. Padahal mereka kan jarak jauh, nggak ketemu kayak gini di hipnotis, ya kan? Nah, pertanyaannya begini. Kalau kita melihat di berbagai acara TV, ya, banyak hipnotis itu disalahgunakan, misalnya nih, satu untuk tujuan-tujuan yang nggak baik ya. Kalau di TV itu biasanya untuk mengorek sebuah rahasia pribadi seseorang. Sedangkan di masyarakat biasanya untuk mengeruk keuntungan untuk kejahatan. Nah, sebenarnya pengertian hipnotis sendiri, karena Bung Sugeng ini seorang master di dunia hipnotis ya, dunia hipnoterapi, metafisika, tentu banyak paham dan saya nggak salah orang untuk bertanya. Coba masyarakat diberi pengertian apa sih yang dimaksud dengan hipnotis itu. Oke, pemirsa, terima kasih kita hadir lagi dengan channelnya Bung Denny. Ini saat ini kita mau mengupas tuntas terkait apa yang disampaikan beliaunya. Fenomena-fenomena yang selama ini banyak terjadi di masyarakat melalui sosmed maupun langsung melalui face to face. Oke, pemirsa, sekarang coba kita apa sih arti hipnotis itu? Nah, ini pemirsa harus tahu biar tidak negatif thinking kepada bahasa hipnotis, Pak ya. Hipnotis ya, betul. Hipnotis itu adalah sebuah ide atau perintah tanpa dianalisa, tanpa melalui critical area, langsung dilaksanakan tanpa dikritik, tanpa dianalisa. Walaupun jaraknya berjauhan ya. Nah, nanti kita arahnya ke sana. Jadi pemirsa, ini sebagai edukasi khususnya masyarakat Banyuwangi dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada dasarnya gelombang manusia itu kan dibagi 4, Bung Denny. Iya, ya. Okay. Ada 1 itu beta, alfa, theta dan delta. Nah, ini pemirsa harus paham. Nah, saat ini apa yang kita lakukan dalam keadaan sadar, kita ketemu, kita ngopi bareng, ini kita dioperasionalkan oleh gelombang otak namanya beta. Ya, dalam keadaan sadar ini. Sadar ya. Sadar. Ketika sadar ini penuh sebuah analisa dalam pikiran kita. Ya, contoh, ketika Bung Denny nawarin saya minum kopi, ketika saya malas minum kopi, kami tidak akan melakukan. Karena ada semacam analisa di situ. Ya. Nah, ini dioperasionalkan oleh gelombang otak namanya beta. Beta, oke. Yang kedua adalah theta. Ya. Theta ini penurunan gelombang dari beta ke alfa. Artinya manusia pada titik gelombang itu sudah ada penurunan, Bung. Ya. Gelombangnya sudah ada turun frekuensinya. Itu bisa berakibat galau juga berarti. Ya. Contoh, ada kekosongan pikir. Ketika pemirsa dalam keadaan punya masalah, merenung sendirian, gitu, memfokuskan pada sebuah masalah, itu sudah turun gelombangnya. Terus pemirsa dalam keadaan capek, gitu, terus laya-laya di kursi menikmati rasa relaksasi, itu sudah turun gelombangnya. Pemirsa waktu melakukan meditasi atau lagi sholat Allahu Akbar, kita fokus pada satu tujuan konsen, itu sudah turun gelombangnya. Itu masuk ke gelombang namanya theta. Ya. Terus ada lagi ya toh, di situ penurunan gelombang sampai ke delta, itu nanti kita jelaskan lebih lanjut.
Cuman di sini saya ingin ke poinnya, Bung ya, karena kita batas waktu dibatasi, kita coba untuk menanggapi terkait hipnotis yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul. Yang di TV dulu. Jadi di TV seperti yang dilakukan oleh stasiun-stasiun TV nasional, itu sepertinya tidak mendidik sama sekali. Dari kalangan kami praktisi hipnosis yang ada di Indonesia itu sangat menentang di situ. Karena apa? Di situ ada acara-acara yang skenarionya membuka aib narasumber. Terbuka di depan umum. Sebenarnya pemirsa, jangan khawatir, itu tidak mungkin terjadi. Karena kalau kita bicara TV itu bicara entertain, Bu. Ya, hiburan. Jadi memang itu dihiburkan untuk masyarakat supaya masyarakat terhibur. Tetapi ketika sebelum melakukan action hipnosis dilakukan di panggung, di depan kamera, itu sudah ada settingan. Oh gitu. Iya, ada settingan. Berarti yang di TV-TV itu yang seolah-olah mereka manut dihipnotis itu lebih awal mengikuti skenario karena settingan. Betul. Kinerjanya seperti apa sebenarnya hipnotis itu? Jadi kita membahas TV dulu. Jadi di situ itu ada narasumber, ini sama produser ditanyakan, mau nggak kamu tampil di salah satu TV? Kamu saya bayar 50 juta, tapi dengan tema, ya skenario, nanti saya buka, ya saya buka rahasia kamu. Kalau kamu mau tidak keberatan, bikin perjanjian tidak keberatan. Lah, ketika narasumber itu terobsesi dengan nilai 50 juta, pasti dia tanda tangan. Oke, Bung Denny, saya siap. Nah, jadi artinya sudah ada kemauan di sini. Oh, ada kesepakatan awal. Ada kesepakatan awal dengan produser. Nah, begitu. Artinya mereka dengan cara menyalahgunakan nilai-nilai hipnotis itu yang semata-mata karena membuat acara entertainment itu supaya lebih menarik apa gimana? Lebih menarik bagi produser untuk mengais keuntungan yang lebih besar. Tetapi itu sangat bertentangan dengan etika, kode etik yang ada di hipnoterapi, Pak. Apalagi dipublish secara umum ya, ditonton mulai kalangan anak-anak sampai orang dewasa gitu ya. Sehingga dengan adanya itu masyarakat itu fobia. Ada ketakutan ada ketakutan. Sebenarnya hipnoterapi itu pemirsa mengalami setiap hari, Bung. Ya, seperti apa itu misalnya? Contoh, mungkin pemirsa punya anak. Hele, sini. Tolong Bapak belikan rokok. Ketika anak berangkat ke warung tanpa berargumen, tanpa menentang perintahnya, itu sudah menghipnosis itu. Masuk wilayah hipnotis ya. Dengan kata perintah. Betul. Itu. Contoh, Bu, Papa mau pulang ini, bentar lagi, tolong siapkan kopi atau air hangat, Papa mau mandi malam. Ketika istri menjalani perintah itu tanpa berargumen, langsung dilaksanakan. Itu berarti pemirsa sudah menghipnosis istri. Nah, tadi kan disebutkan 4 gelombang. Ya, 4 gelombang mulai beta dan seterusnya ya. Itu kalau perintah seperti itu masuk wilayah gelombang mana itu? Jadi gini, di dalam gelombang itu ada beta, alfa, theta, dan delta. Antara theta dan delta itu ada yang namanya critical area, Bung. Critical area itu berfungsi untuk menganalisa sebuah informasi yang masuk. Contoh, Bung Denny, saat ini Bung Denny tak suruh naik sepeda keliling Banyuwangi tanpa helm. Tak kasih uang. Tak kasih uang. Ya. Karena Bung Denny itu kritikalnya areanya itu masih aktif dan punya data. Kalau saya nggak pakai helm, pasti saya akan ditilang polisi. Pasti akan menolak. Ya. Karena perintah itu dianalisa dulu sebelum dilakukan. Nah, ada momen-momen tertentu, hal-hal tertentu yang menonaktifkan critical area, Bung. Supaya orang itu tidak menganalisa. Pak Denny, tolong isikan pulsa. Tanpa sampean menganalisa, langsung sampean ke konter ngisi pulsa. Yeah. Nah, itu sudah berarti
critical area sudah dinonaktifkan. Aktifkan ya. Nah, Kemudian dimasukin perintah tadi itu ya. Pertanyaannya, apa saja sih yang menonaktifkan critical area? Kan begitu? Ya. Satu, seorang figur antara anak dan bapak. Bapak dianggap seorang figur. Ya, iya ya. Pak Ustadz dengan santrinya. Iya toh? Di situ. Ada rasa hormat di dalamnya. Ada rasa hormat di dalamnya. Figur. Terus yang kedua, ada rasa kekaguman atau terpesona. Sama lihat mungkin ketika ada fan-fan musik internasional datang, sampai penonton histeris, nangis sampai pingsan. Terhipnotis itu. Terhipnotis dia. Ya. Iya toh? Ya, oke, masuk akal. Itu kan ya. Nah, ini ada kekaguman tadi. Terus yang ketiga, di situ ada kebingungan. Galau. Kebingungan. Nanti kita bisa praktekkan, Bung ya. Ketika orang tiba-tiba dapat voice note atau telepon langsung dari seseorang, mohon maaf, ini benar Pak Denny. Oh ya betul, Pak. Ini ketepatan ini ada kecelakaan, Pak. Ini katanya anak Bapak. Ketika pemirsa ada telepon semacam itu langsung muncul kebingungan. Ya. Ketika kebingungan itu terjadi, maka critical area pemirsa akan nonaktif. Tidak bisa menganalisa. Terkuasai lah oleh si penelpon. Terkuasai karena ada rasa kebingungan tadi. Artinya alam pikir udah kosong berarti. Ini bener gak anak saya? Tapi kok namanya hampir sama, iya toh. Nah, sementara anak saya ini di Surabaya, kok ini kecelakaan di Surabaya. Antara fakta dan kebingungan, ini yang lebih menguasai kebingungan. Ya. Ketika di situ korban mulai bingung, mulai dimasukkan sudah sugesti. Sudah gini Pak. Nah, tolong siapkan uang Pak, anak Bapak akan saya urus. Gitu kan. Transfer uang Pak, akan saya urus. Nah, sugesti itu akan dimasukkan ketika narasumber dalam keadaan bingung. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Oh iya. Nah, terus gini, Bung Sugeng. Kan sering kita lihat fenomena ya, seperti masyarakat itu ditelepon oleh seseorang, seperti yang kita lanjutkan masalah ketika dalam kebingungan itu, tahu-tahu katanya menerima hadiah kah atau suruh transfer lah. Nah, orang ini kan mengikuti gitu saja, ya kan, sampai suruh datang ke ATM, suruh transfer sekian, ya kan. Nah, sepanjang itu proses terjadi sampai transfer terjadi juga, pasca itu beberapa detik atau menit berikutnya dia baru tersadar melakukan sebuah kesalahan, ya kan. Nah, kira-kira ini kinerja hipnotis dari jarak jauh melalui gelombang suara itu seperti apa kerjanya itu? Jadi penghipnotis atau pengendam atau pelaku kejahatan itu sangat luar biasa pinternya. Dia bisa mendeteksi dari suara, dari intonasi suara. Orang ini bingungnya sejauh apa, kapan saatnya dia masukkan sugesti. Ketika sugesti sudah masuk, si korban itu sudah, oh iya Pak, ini Pak saya mau perjalanan Pak. Dan itu pasti dipantau terus. Supaya kesadarannya tidak meningkat. Tidak meningkat. Sehingga terus dimasuki hal-hal yang membingungkan dia. Dan bahkan sampai ke ATM pun dipandu. Untuk supaya apa? Agar narasumber itu tidak dalam posisi nanti sadar lagi. Oh iya, ya. Supaya tidak gagal usahanya. Betul. Oke, Bung Sugeng, itu kita bicara tadi itu objeknya ya, korban. Korban dikerjain sedemikian rupa, dipengaruhi sedemikian rupa. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, orang ini kan bukan orang sembarangan tentunya, ya. Baik cara menata pembicaraan, mengatur intonasi suara dan lain sebagainya. Tentu dia sangat paham, bahkan mungkin menguasai. Apakah pelaku ini sang penghipnotis seseorang supaya mengikuti perintahnya atau permintaannya ini, apakah juga berlatar belakang orang memang paham dunia hipnotis atau punya bekal bagaimana cara menghipnotis orang? Oke, pemirsa, tentu pertanyaan ini luar biasa. Saya yakin 100% orang-orang pelaku kejahatan melalui sosial media maupun secara kontak gitu, itu pasti menguasai tentang ilmu hipnosis atau ilmu psikologis. Ya. Itu pasti.
iya pasti itu. Gitu ya. Iya. Ya kan kasihan juga masyarakat ya yang apa ada kadang susah hanya uang sekian, tahu-tahu harus ditransfer habis dikuras begitu luar biasa. Nah, nanti kita khusus bagaimana cara menangkal, Bung Sugeng. Kita lebih baik next supaya fokus gitu ya, fokus. Jadi kita sekarang ini bicara perjalanan seorang petualang dalam dunia hipnotisme ya, yang mencari mangsa-mangsa. Nah, kebetulan kita saat ini mengambil lokasi di sebuah tempat yang sangat sejuk. Ini di kedai kopi dan jamu Sutil. Ini daerah masuk kecamatan Giri di sini. Ini. Artinya ini tempatnya bagus juga, musuh bisa kita apa nikmati ya. Betul, suasana alam. Alam betul. Sebelum kita lanjut kita ngopi lagi. Oke, ngopi lagi. Biar bisa ngolah pikir lagi. Kopinya ini kopi anu loh, kopi racikan sendiri asli Banyuwangi. Tadi saya minta pakai gula aren, gula asli, rasanya beda juga. Ya, saya kan punya impian supaya manis gitu. Makanya saya memilih gula aren gitu. Oke, Bung Sugeng ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan-pesan kehati-hatian, tapi jangan bicara dulu pesannya kepada masyarakat gitu. Kaitannya solusi. Biar penasaran ya. Ya, biar penasaran. Kita nanti ungkap sendiri, kasihan. Sudah banyak masyarakat kita susah, harus jadi korban penipuan dengan cara-cara hipnotisme itu. Dan itu. Coba tegaskan lagi tentang pengenalan ciri-ciri orang yang terkena hipnotis seperti apa. Oke, pemirsa, kita ambil intinya ya, sebenarnya banyak kriteria untuk menonaktifkan kriteria kita agar sugesti itu masuk. Dan tadi sudah kita jelaskan, ada figur, gitu, ada terpesona, ada kebingungan. Itu sebenarnya banyak lagi. Salah satu nanti kita ambil ke kaget, terkejut. Kita ambil 2 poin, karena 2 poin ini yang sering dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan hipnotis, yaitu bingung dan mengagetkan. Nah, contoh apa mengagetkan? Ketika sampai di terminal, di bis, tahu-tahu ditepuk tangannya. Itu bukan ilmu magic, bukan pemirsa. Itu hanya sebagai kode shock induction yang sifatnya untuk mengagetkan. Ketika kaget itulah seperti yang saya sampaikan tadi, ketika bingung dimasukin sugesti. Ketika kita tepuk, kita bingung kan siapa nepuk. Terus pelaku, Bung, itu biasanya sok kenal, sok dekat. Oh, ini Mas, kita pernah ketemu toh di sana. Nah, ketika kaget ditambah kebingungan lagi. Kapan? Ketika pikiran kita mulai beroperasi mencari siapa sih orang ini. Nah, ketika kebingungan itu, kaget itu sudah berkecamuk, dimasukkanlah sugesti di situ. Kita nanti, pemirsa, next kita akan bahas 2 item, bingung dan mengagetkan. Ini yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan. Termasuk cara kinerjanya ya. Termasuk cara kinerjanya bagaimana dan cara bagaimana mengantisipasi hal-hal ketika ada keadaan itu menimpa kita. Begitu. Oke. Nah itu ya untuk teman-teman, terutama masyarakat yang nggak paham tentang hipnotis ya. Tidak lupa terima kasih juga untuk salah satu penggemar kami di acara Ngobos di Kampung Aclak yang telah memberikan kenang-kenangan. Akhirnya saya pakai tuh ini. Ini. Luar biasa ya. Nanti ya. Ini pemirsa bikin saya iri meri ya lah. Tapi nggak apa-apa. Saya bangga, ternyata channel Bung Denny itu sangat diapresiatif oleh masyarakat ya. Sehingga masyarakat memberikan, bukan saya melihat dari nilainya, tapi apresiatifnya yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan juga Bung Sugeng, ini nanti ada yang menyusul juga mengirimimi paket kenang-kenangan juga ya. Gitu. Sehingga ya sebanyak-banyak kan lebih bagus kita bisa berbagi dengan narasumber seperti Bung Sugeng ini. Begitu. Oke, pemirsa. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan kami ini bisa memberikan edukasi dan bermanfaat bagi kita semua dan tidak ada lagi korban masyarakat akibat dari ulah dari penghipnotis nakal yang jahat ya. Oke, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Denny. Oke, kita ngopi lagi ya. Ngopi lagi. Oke, Bung Sugeng, di Kampung Aclak itu dari berbagai ragam kompetensi dan kepakarannya, kami menandai dengan sebuah kaos atau t-shirt, dan kaos itu bertuah, berasa seperti halnya jimat. Oh gitu ya. Maksudnya bertuah seperti jimat itu ketika orang mengenakan kaos itu, maka dia akan tersugesti seperti pesan di dalam kaos itu. Berarti jimat itu siji harus dirawat ya? Betul. Nah, cuma satu memang ini. Oh gitu ya. Seperti apa wujudnya, kita lihat dulu. Ya, kita buka. Wah, luar biasa ini. Ya, kita buka dulu, Bung Sugeng. Kita maknai dulu satu persatu ya. Nih, Aclak. Ya. Aclak ini aliansi cendekiawan lari kampung, pemirsa. Jadi cendekiawan bukan dimiliki orang kota loh ya. Orang kampung ini. Maka berbanggalah jadi orang kampung. Kampung, termasuk saya, kelahiran bawah lereng Gunung Raung. Sama saya juga orang kampung. Oh ya, gitu dari sama ya. Pantun Jatah saya. Oh gitu ya. Dan kenapa orang kampung itu cendekiawan? Maka akan ditonjolkan sebuah pesan. The power of villager. Artinya kehebatan orang-orang kampung. Betul. Nah, di Kampung Aclak ada tradisi tadi turun-temurun. Kita balik namanya. Oke. Apa ini? Ya, ngobos. Ngopi bareng, obrolan santai. Untuk bisa ini kan semacam tradisi bagaimana orang berolah pikir itu melalui ngobos. Ada pesan di sini. Belajar, berlatih, dan berkarya nyata. Wah, jadi, luar biasa. Belajar dulu, berlatih, baru nyatakan karyanya ya. Nyata ya, yang bermanfaat. Dengan demikian, Bung Sugeng, orang mengenakan ini di sini karena aliansi cendekiawan lari kampung. Secara otomatis ketika mengenakan, dia akan tersugesti menjadi seorang cendekiawan. Wah, luar biasa. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini untuk Bung Sugeng penanda sebagai orang pakar kemudian hipnoterapi kan begitu. Terima kasih pemirsa, ini sebuah kehormatan bagi saya yang mana ini langsung diberikan oleh Bung Denny. Saya disematkan ini kostum kebesaran sebagai tanda bahwa orang kampung itu ternyata cendekiawan juga. Orang hebat termasuk saya yang dipilih oleh Bung Denny. Oke, untuk saat ini sampai terpilih. Saat ini ya. Karena kepakarannya. Oh gitu ya. Tapi atake wong cendekiawan iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.